Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang tutorial lengkap beriklan di Facebook dan Instagram Ads untuk pemula. Jadi video ini cocok banget buat pemula, buat teman-teman yang belum pernah praktek sama sekali. Kita akan bedah dari awal bagaimana caranya, walaupun teman-teman masih gaptek dari nol, tapi bisa langsung praktek beriklan di Facebook sama Instagram Ads. Nah, buat yang belum nonton video sebelumnya, di video sebelumnya saya udah bahas 5 mindset penting yang perlu teman-teman ketahui atau teman-teman miliki sebelum beriklan di Facebook Ads. Berikut juga ada 8 alasan kenapa teman-teman perlu segera beriklan di Facebook sama Instagram Ads. Jadi, pastikan sebelum praktek teman-teman tahu dulu mindset-nya, tahu dulu pondasinya, biar pas praktek nanti alasannya bisa lebih kuat, gitu. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke praktek aja. Sebelum kita masuk ke praktek, jadi ada beberapa struktur yang perlu teman-teman ketahui ketika teman-teman ingin beriklan di Facebook sama Instagram Ads. Oke. Yang pertama, nah ini dia. Jadi nanti habis ini saya akan langsung praktek, tapi sebelum masuk ke praktek, biar teman-teman paham gambaran teorinya, saya akan jelasin dulu. Nah, jadi nanti kita akan praktek simpel banget, cuma ada 3 langkah. Oke, 3 langkah. Ingat ya, jadi simpel banget, cuma 3 langkah. Langkah pertama, nanti kita akan nentuin campaign-nya. Jadi, tujuan iklannya itu kita mau ngapain? Mau memperbanyak orang yang nonton video, mau memperbanyak orang yang like, komen, atau share, atau apa. Karena banyak banget teman-teman di luaran sana yang mereka tuh iklan, tapi dapatnya cuma like sama komen. Mas, ini saya udah iklan, yang komen banyak banget mas, yang like juga banyak, sampai ribuan. Jadi budgetnya cuma sedikit, nggak sampai 100.000, tapi yang like sampai ratusan. Yang share juga banyak banget. Nah, tapi kok penjualannya nggak ada? Nah, karena memang dari awal tujuan campaign-nya atau tujuan iklannya untuk memperbanyak like, komen, sama share, bukan untuk penjualan. Jadi beda-beda, ada yang tujuannya buat install aplikasi, ada yang tujuannya buat biar mereka nonton videonya, gitu. Jadi optimasinya beda-beda. Nah, teman-teman di awal perlu tahu dulu nih, tujuannya mau ngapain. Kalau saya paling sering pakai conversion, jadi langsung ke sales, langsung ke omset. Nanti kita langsung praktekin. Itu yang pertama, tentuin dulu tujuan iklannya mau ke arah mana. Nah, yang kedua, ad set. Jadi ad set ini simpelnya kita nanti akan nentuin, pertama kan kita udah punya produk nih, nanti saya akan contohin produk yang sedang saya jual juga. Pertama kita udah punya produk. Nah, produk kita ini kira-kira produknya dipakai untuk umur berapa? Yang beli siapa aja? Target marketnya anak muda atau orang dewasa atau siapa? Usianya berapa? Laki-laki atau perempuan? Lokasinya misalnya kita ada spesifikasi khusus, misalnya di Jakarta atau di mana kita bisa tentuin. Termasuk sampai interest-nya itu dia sukanya apa, kita bisa pilih juga. Oke, itu yang kedua. Jadi kita nentuin namanya ad set. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali denger, nggak apa-apa. Ini di awal masih agak repot, masih agak bingung, namanya juga pertama kali belajar. Biasanya kalau pertama kali belajar, itu masih banyak bingungnya, masih banyak pusingnya. Wajar kok, setiap kita belajar apapun, pasti pertama kali pusing dulu. Jadi kalau nggak pusing, itu malah aneh. Jadi kalau sekarang teman-teman ngerasa pusing, nggak ngerti, nggak apa-apa, wajar. Karena itulah fasenya, itulah prosesnya. Wah, dulu saya ikut training sampai 4 kali, saya baru ngerti lebih dari sebulan kali ada gitu. Tapi karena saya paham ini bisa dibilang ilmu hidup, ilmu marketing, ketika saya ngerti ini saya bisa jual apapun, yang ibaratnya sekolah aja belasan tahun saya lewatin gitu, mau gitu, belajar rela belasan tahun, keluarin uang sampai ratusan juta. Nah, apalagi ini bisa dibilang ilmu jualan, kita bisa dapat uang, masa iya belajar sebulan nggak mau gitu. Oke, lanjut ya. Itu yang kedua tadi, ad set. Nah, yang ketiga, ada yang namanya ads. Jadi cuma 3 nih, simple. Campaign, ad set, sama ads. Nah, ads ini kita nentuin konten iklannya mau pakai yang mana, websitenya mau pakai yang mana, copywriting-nya, headline, itu nanti kita nentuin semuanya sendiri. Jadi kita bisa setting semua ini sendirian. Nah, 3 ini nih yang nanti bakal banyak kita tes. Khususnya 2 sih, nomor 2 sama nomor 3. Jadi di video setelah ini juga nanti saya akan bahas gimana caranya kita bisa nentuin iklan yang winning atau iklan terbaik gitu. Biar nanti teman-teman tahu nih, oh iklannya harus dimatiin, iklannya harus dinyalain, iklannya harus dikecilin budgetnya dan seterusnya.
Oke. Nah, kita langsung aja masuk ke praktek. Jadi ingat ya, kita cuma mempraktekkan 3 poin ini nanti nih selain ini, campaign, ad set, sama ads. Oke, nah saya akan bahas semua dari awal. Kita langsung masuk ke prakteknya. Oke, pertama-tama kita masuk dulu ke facebook.com ya, teman-teman kan udah pada punya Facebook ya. Yang belum punya silakan bikin dulu facebook.com. Saran saya setelah bikin jangan langsung iklan, karena takutnya dicurigai. Jadi setelah bikin, misalnya baru bikin nih sekarang nih, setelah bikin, diemin dulu sekitar 3-4 harian atau semingguan, lakuin aktivitas normal dulu, kayak ya upload foto, like, komen, kayak gitu-gitu kurang lebih. Jadi jangan langsung iklan. Takutnya dicurigain sama Facebook, teman-teman bikin Facebook cuma buat iklan aja. Nah, itu Facebook nggak suka gitu. Jadi pastikan ada aktivitas organik dulu. Nah, kalau udah buka facebook.com, yang belum punya silakan bikin ya. Kalau udah punya akun Facebooknya, oh ya, ini sekaligus juga buat teman-teman, ini soalnya banyak banget yang nanya, "Mas, kalau di-ban gimana akunnya?" Mungkin banyak yang udah pernah iklan dan udah ke-ban akunnya. Ya udah simpel, prinsipnya kalau di Facebook Ads itu, ya sebenarnya ini di bidang apapun sih, fokusnya ke solusi, jangan ke kendala terus-terusan. Nah, kita langsung cari aja solusinya gimana. Kalau saya solusinya ada beberapa. Yang pertama, kita bisa pakai akun orang lain. Kalau saya pakai akun keluarga biasanya, akun istri, akun orang tua, akun adik, akun ayah, itu saya pakai semua, gitu. Jadi, pakai aja akun terdekat. Yang kedua, kita bisa bikin baru. Nah, teman-teman tinggal pilih aja. Gampangnya sih kalau teman-teman, eee, orang tuanya ada akun Facebook, ya udah pinjem aja, toh kan nggak dipakai juga kan. Andai dipakai pun, kita kan minjem akun bisnisnya, bukan akun personalnya, gitu. Jadi fokusnya ke solusi. Nah, ini saya pakai akun Facebook ibu saya karena akun saya udah ke-ban, udah lumayan lama gitu. Jadi ya udah saya pakai akun ibu saya aja. Oke, kita masuk ke facebook.com, setelah itu, di ujung kanan atas, jadi ini tampilannya beda-beda ya, ini ada yang tampilan saya coba lihat di sini ya sebentar ya. Nih, jadi ada yang tampilan lama, ada yang tampilan baru. Nah, tapi ujungnya sama, tulisannya sama. Saran saya, Anda ganti ke bahasa Inggris dulu. Karena kalau pakai bahasa Indonesia, biasanya bahasanya banyak yang kurang nyambung. Dan rata-rata trending-trending di luaran sana, walaupun orang Indonesia, mereka pasti rata-rata pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi, bukannya saya ngerti, saya juga di awal nggak ngerti gimana cara ngoperasinya, tapi karena terbiasa dan trainer-trainer atau saya ikut seminar dimanapun rata-rata pakai bahasa Inggris, ya udah akhirnya saya ganti. Dan bahasanya jauh lebih simpel, jauh lebih enak gitu. Oke. Nah, yang pertama di sini ada tombol create ya, di logo plus ini atau di sini ada segitiga terbalik. Teman-teman tinggal cek aja, tinggal lihat aja kira-kira ini ada di kanan atau di kiri. Jadi tergantung tipe Facebooknya nih, karena ada Facebook yang tampilan tipe yang lama sama yang baru. Nah, kalau yang lama biasanya di kiri, yang di sebelah kanan sini sorry, kalau yang lama biasanya di sebelah kanan sini, kalau yang baru biasanya ada logo plusnya. Jadi cari aja create atau buat ya, create atau buat, terus di sini ada tulisan add. Nah, itu dia. Create, add, atau buat iklan. Oke, ini saya klik ya, create ad atau buat iklan. Di sini juga ada nih segitiga terbalik. Jadi cari aja antara dua ini, segitiga terbalik, biasanya ada tulisan create ad atau buat iklan. Nah, ini saya coba klik create ad di sini. Jadi di sini kita langsung diarahkan masuk ke dalam dashboard-nya, dashboard dari Facebook. Bentar. Oke, jadi kita langsung diarahkan masuk ke dalam dashboard dari Facebook Ads-nya. Nah, ini tuh ibaratnya kayak ruang kendali. Ini angkanya semuanya real dari Facebook, nggak bisa kita edit-edit. Jadi ini semua data atau laporan dari Facebook-nya langsung. Nah, saya punya beberapa akun iklan, banyak ya, ada puluhan, kayaknya nyampe ratusan juga deh kalau di total-total. Ini salah satu akun iklan herbal, jadi saya jual macam-macam, ada jual produk madu slimming, ada jual jasa, jual reseller, ada jual produk dari saffron juga gitu, macam-macam. Nah, ini salah satu contohnya, saya buka yang produk saffron aja deh misalnya. Saya bongkar yang produk saffron. Total budget iklan saya dari berbagai macam produk itu udah di atas 4 miliar.
ya. Jadi itu campuran dari berbagai macam produk. Ini salah satu contohnya, ini kalau nggak salah udah sekitar hampir 20 jutaan. Ini masih akun baru lah, baru sekitar 20 jutaan. Dan yang perlu teman-teman ketahui, saya mulai ini dari nol, dari budget cuma 25.000 sampai 35.000 rupiah per hari. Jadi nggak langsung tiba-tiba budgetnya besar, walaupun di awal saya terbatas, saya bisa ngegulung. Nah, itu enaknya. Jadi kalau teman-teman budgetnya masih terbatas, tenang aja. Kita bisa mulai kok dengan budget yang kecil. Ini buktinya saya bisa mulai dengan budget sekitar 25 sampai 35.000 rupiah per hari. Gitu. Sekarang ini kadang bisa 300.000, kadang bisa 500.000, kadang bisa 200.000, tergantung beda-beda. Saya sesuaikan sama semuanya. Ini contoh ya, ini misalnya saya buka, oh ini datanya, misalnya data hari ini. Nah ini salah satu akun, ini kecil ya, baru 19 jutaan, saya ada beberapa akun yang sampai satu akun itu bisa setengah M, setengah miliar. Ini saya, nah yang pertama kita, tadi masih ingat kan ada 3 langkah, tentuin campaign, kemudian yang kedua ad set, yang ketiga add. Nah, kalau udah sampai sini, pertama kita bisa langsung klik create. Oh, ini saya zoom dulu ya, biar kelihatan, sorry. Nah, ini biar lebih jelas ya. Pertama, kita bisa langsung klik tombol create di sini nih, create. Oke, create di sini. Atau buat. Nah, ini nih yang level pertama nih. Pertama kita pilih dulu nih, objektifnya mau pakai objektif apa, tujuannya mau ngapain. Ini ada macam-macam ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jujur aja saya nggak pernah pakai semuanya, maksudnya nggak semuanya saya pakai, saya cuma pakai itu biasanya di awal cuma traffic, kemudian saya pernah pakai video view, engagement, lead generation, sama conversion. Ini beda-beda tergantung tujuannya mau ngapain. Kalau mau lebih detail, teman-teman bisa baca aja di sini nih. Misalnya traffic, ini kan ada tombol I informasi. Ini kita bisa lihat nih, send people to a destination like a website, app, Facebook event, or messenger conversation. Nah, ini tujuannya untuk memperbanyak orang yang masuk ke website kita. Jadi mendatangkan traffic ke dalam website kita. Nah, kalau engagement ini banyak banget nih yang salah nih. Yang salah tuh maksudnya mereka nggak ngerti sebenarnya engagement itu kalau kita pakai objective engagement itu bakal banyak banget yang komen, yang like sama yang share itu memang banyak banget. Tapi yang beli sedikit. Karena memang tujuan si campaign-nya itu untuk memperbanyak orang yang tadi komen, like sama share, namanya juga engagement. Jadi harus tahu dulu tujuannya mau ngapain. Ini install aplikasi, beda-beda ya. Ini video view. Jadi kalau kita pakai video view, nanti bakal banyak banget orang-orang yang nonton video kita. Gitu. Nah, kalau saya paling sering kalau untuk penjualan pakai conversion. Jadi conversion ini memang mencari orang-orang yang suka belanja. Ibaratnya kayak gitu. Oke. Nah, saya pakai conversion langsung saya contohin. Cuma kalau pakai conversion ini, kita harus langsung punya yang namanya website atau landing page. Nah, untuk cara bikin website atau landing page, saya udah bikin di video lain. Nanti teman-teman tinggal cek aja gimana caranya kalau mau bikin website dengan cara gratisan juga bisa, gitu. Oke, ini saya contohin dulu ya. Sekarang kita fokus ke materi Facebook Ads dulu. Klik conversion, continue. Misalnya saya pengen iklan saffron aja, biar gampang, Azara Saffron. Ya udah, saya langsung namain aja di sini, Azara Saffron, misalnya. Oke, nama campaign-nya ini, kalau udah ini nggak usah diganti-ganti, ini biarin aja, saya by default biasanya, ini CBO, campaign budget optimization juga biarin di off-in dulu aja. Nanti di video lain juga saya akan jelasin gimana caranya kalau teman-teman mau optimalin menggunakan CBO. Nanti aja, ini kita versi yang basic dulu ya. Continue atau next. Nah, setelah itu kita masuk tahap kedua. Jadi tahap satu udah gampang banget kan, cuma pakai tadi, cuma nentuin objektifnya mau apa. Nah, di tahap 2 ini, masih kan kata di tahap 2 ini kita nentuin yang namanya ad set. Oke, ad set itu apa aja? Ada audience, ada target market, ada usia, ada lokasi gitu ya, macam-macam. Nah, ini mulai kita isi satu-satu nih. Nah, bedanya kalau pakai conversion, kita harus setting pixel.
Nah, untuk video pixel, saya udah bikin juga, tinggal cek aja video cara pasang pixel seperti apa, nanti Anda tinggal cek aja ya, di video-video lainnya. Oke, ini pakai website, jadi ini kita tujuannya mau ke mana? Mau ke WhatsApp, mau ke Messenger, mau ke aplikasi, atau mau ke website. Kalau saya, website langsung. Jadi, bagusnya sih langsung ke website, tapi balik lagi disesuaikan dengan model bisnis teman-teman masing-masing. Andai mau pakai WhatsApp pun saran saya tetap pakai website aja, karena nanti di website ini kan kita tinggal kasih link. Nah, linknya itu tinggal ganti aja pakai link WhatsApp Anda. Pixel, ini kita pilih pixel dulu, misalnya saya pakai pixel yang udah saya bikin project 2021. Nanti saya jelasin ya soal pixel ini gimana cara pakainya. Saya ada video khusus juga soalnya. Eventnya pakai lead, jadi singkatnya ini tuh di website, kan kalau di website itu atau di landing page, itu biasanya suka ada tombolnya, ya kan, suka ada tombol WA. Nah, pixel ini tujuannya biar kita bisa tahu siapa aja orang yang ngeklik, ada berapa orang yang ngeklik WA kita, kita tahu jumlahnya berapa. Dan enaknya kalau kita pasang pixel, kita bisa ngerekam data. Oh, yang ngelihat landing page saya ada 1000 nih, yang ngeklik tombol WA-nya ada 300 nih misalnya, itu nanti kita bisa ke-track semua, kita bisa ngerekam semua datanya dengan menggunakan pixel ini, makanya canggih banget. Nanti saya akan sharing cara pasang pixelnya. Nah, kalau sudah, di bawah budget, ya. Budgetnya mau berapa? Saya misalnya mulai dari 35.000 boleh. Paling kecil itu $1 ya. Nih, sekarang $1 14 ribuan. Nih, 14.700 lah. Tuh, bisa ya. Kalau 10.000, nggak bisa ya. Kayak beli bensin aja juga kurang 10.000 ya. Tuh, nggak bisa. Minimal harus 14.618. Anggap 35.000 ya. 35.000. Ini per hari, jadi ini per hari. Nah, misalnya tiba-tiba Anda mau matiin nanti sore, misalnya bikinnya pagi, sore matiin, itu juga bisa. Boleh. Oke. Nah, kalau sudah, kita ke bawah, misalnya budget 35.000 aja. Jadi di awal, walaupun Anda punya dana, saran saya mulainya dari budget kecil dulu aja. Nggak masalah, nanti kita tinggal gulung aja kalau memang untung. Oke, berikutnya di sini ada custom audience. Custom audience ini di awal jangan diisi dulu karena memang belum bisa ya. Nanti saya ada video khusus yang ngebahas tentang salah satu fitur canggih ini. Ini fiturnya canggih banget, custom audience, kita bisa retargeting dengan data dari Facebook. Nanti saya akan share juga di video berikutnya. Nah, terus lokasinya nih, Anda misalnya mau jualan, kayak saya misalnya jualannya saffron. Nah, saya mau pilih di kota mana? Di Indonesia aja, keseluruhan, atau di Jakarta aja, di Bandung aja, itu bisa kita pilih. Termasuk kalau Anda jualan misalnya restoran, Anda misalnya jualan apa franchise makanan, ada di Bintaro misalnya, ya udah berarti iklannya di sekitar rumah Anda aja, sekitar Bintaro, itu juga bisa disetting. Jadi disesuaikan dengan bisnis masing-masing. Misalnya saya kotanya pilih Jakarta aja deh, Jakarta, Jabodetabek deh. Jakarta, Bandung. Ya, jadi tinggal ketik aja Bandung, Jakarta, Tangerang. Nah, canggihnya nanti orang-orang yang kena iklan kita cuma orang-orang yang kita klik di sini aja. Jadi misalnya saya pilih 3 aja deh, Bandung, Jakarta, sama Tangerang. Ya udah, bayangin iklan saya bikin iklan di rumah, di kamar, tapi iklan saya bisa nyebar sampai ke Bandung, ke Jakarta, ke Tangerang dengan kekuatan dari digital marketing. Bahkan kita bisa nyebar juga sampai seluruh Indonesia. Nah, itu canggihnya Pak Bu. Oke. Nah, terus usianya berapa? Mas, target market saya usianya bisa seluruh umur Mas, 18 sampai 65. Saran saya jangan dispesifikasiin lagi. Contoh, di sini misalnya saya target marketnya, saya juga sama, sebenarnya bisa dari umur 12, bahkan dari umur 3 tahun juga bisa, sampai tua juga bisa. Tapi kan kita punya konten khusus. Kontennya ini kan nyerangnya ke usia berapa sampai berapa, itu kan ada gitu. Nah, contoh saya misalnya, saya pengen nyerang ke usia ibu-ibu atau bapak-bapak, usia 40 ke atas. 40 sampai 65 lah boleh, oke. Ya udah, jadi saya pilih all gender ya, laki-laki atau perempuan dua-duanya, usia 40 sampai 65, yang tinggalnya di Jakarta, Bandung, sama Tangerang.
gitu. Nah, terus di sini kita bisa pilih juga detail targeting-nya. Jadi di sini kita bisa pilih interest-nya apa. Nah, Anda bisa cek aja di menu browse sini. Nah, ini ada demografi, ada interest, ada behavior. Misalnya targeting-nya adalah saya misalnya jualan herbal. Berarti kok orang-orang yang suka herbal misalnya, herbal. Cari herbal, ada nggak herbal ya? Ada nih herbal interest-nya. Tuh. Terus ke orang-orang yang suka dengan saffron. Nah, kan saya jualan saffron. Saffron, nah, ada sekitar 16 juta orang. Terus apalagi orang-orang yang suka dengan health atau kesehatan, healthcare atau health aja juga boleh. Nah, di sini ada klik suggestion atau sugesti. Ini bisa teman-teman klik, nanti dia akan keluar nih yang mirip-mirip kayak yang udah kita pilih di 3 di atas tuh. Ada organic food, ada natural product tuh ya, ada beauty, engage shopper dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa pilih aja di sini. Kalau mau manual, teman-teman bisa pilih browse aja di sini, nanti tinggal pilih nih demografinya, bahkan kita bisa pilih dari sisi edukasinya, dia sekolahnya tuh ibaratnya dia sampai di level apa, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Kemudian kita misalnya mau mentargetkan orang tua nih, orang tua yang punya anak usia 12 bulan, orang tua yang punya anak usia 18 tahun. Ini lengkap banget di sini ya, canggih ya. Jadi inilah canggihnya Facebook gitu, kita bisa mentargetkan dengan sangat spesifik. Terus kita mau jualan cincin buat nikah misalnya, atau buat merit. Nah, ini ke orang-orang yang misalnya orang-orang yang misalnya udah merit atau masih single. Nah, kita tinggal pilih aja. Jadi kita bisa pilih mentargetkan ke orang-orang yang udah nikah, yang belum nikah, yang habis cerai, ini ada juga tuh, divorce. Jadi macam-macam. Ini statusnya kita bisa pilih dari berbagai macam status, ibaratnya gitu. Pekerjaannya juga sama, kita bisa pilih dia kerjanya di bidang apa, di bidang admin, di bidang cleaning and maintenance service, di bidang edukasi, di bidang food and restaurant, kepemerintahan, IT, legal, manajemen, militer, ini banyak banget. Kita tinggal pilih aja. Oke, jadi itu canggih banget ya, kita bisa pilih sampai sedetail itu. Olahraganya dia suka olahraga apa, dia suka makan sama minum apa, terus, dia suka shopping, suka belanja belanja barang-barang apa, ini banyak banget. Bahkan sampai merek handphone pun kita juga bisa cek di sini. Misalnya nih ya, saya kasih contoh, owns iPhone, pengguna iPhone. Jadi iklan saya cuma kena ke orang-orang yang pakai iPhone aja misalnya. Tuh, owns iPhone 6, ini ada owns-nya. Owns iPhone 7 Plus misalnya. Tuh. Jadi iklan saya cuma kena ke orang-orang yang punya iPhone 7 aja. Canggih ya. Misalnya mau diganti apa Samsung juga bisa, mau diganti pokoknya apapun bisa di sini. Nah, itu canggihnya. Oke. Kalau sudah, kita ke bawah lagi. Nah, di sini ada yang namanya placement. Placement ini teman-teman bisa pilih mau iklan kemana. Kalau saya paling sering pakainya automatic. Jadi biar udah nyebar aja ke semuanya gitu, nanti biar Facebook yang nentuin. Tapi kalau memang kita mau pakai yang manual placement, misalnya mau pakai yang Facebook aja, atau yang mau pakai Instagram aja, atau video, feed aja, ini bisa semua di sini. Atau yang Instagram Reels aja misalnya, itu bisa semua di sini. Jadi enaknya kita bisa tentuin placement-nya itu kita mau nyerang kemana aja itu bisa semua di sini, gitu, ya. Mau ke Instagram Story aja, mau ke Instagram Reels aja misalnya, atau mau ke Instagram Feed aja, atau ke Facebook aja, jadi di sini bisa semuanya. Nah, buat teman-teman yang nanya, iklan Instagram itu settingnya di mana? Ya di sini, sama kayak Facebook juga. Kita tinggal checklist aja nih, Facebook-nya matiin, audience network-nya matiin, jadi kita misalnya mau iklan ke Instagram aja, bisa juga nih. Tuh, ya tinggal Instagram-nya di checklist aja. Tuh, Instagram Reels-nya misalnya tambahin Instagram Reels, Instagram Stories, sama Instagram Feed misalnya. Nah, kita bisa pilih. Oke, kalau saya paling sering pakai automatic, recommended.
Nah, kalau sudah, ini udah selesai, nggak usah diganti-ganti, cost control-nya nggak usah, di awal nggak perlu main ini dulu. Kemudian di sini kita namain jangan lupa, di paling atas. Misalnya namainnya di sini apa, eee, namainnya tadi apa, misalnya Jakarta, Tangerang, sama Bandung ya. Usia 40 sampai 65 misalnya. Laki-laki dan perempuan tadi oke. Udah, namain nanti biar Anda nggak pusing, karena nanti kan kita bakal bikin banyak iklan juga kan, jadi biar 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 nggak pusing. Kalau sudah, klik next atau continue. Nah, terakhir di sini kita langsung masukin aja, kita mau pakai akun fanpage yang mana. Nah, buat yang belum punya fanpage, nanti saya bantu cara bikinnya seperti apa, nanti tinggal tonton aja video setelah atau setelah atau sesudah ini, tinggal tonton aja, itu saya udah buatin cara membuat fanpage. Misalnya saya pakai fanpage Azara Saffron, karena kan kita sekarang lagi iklan Azara nih. Nanti kalau misalnya mau pakai iklan yang lain juga boleh. Oke, ini sudah, diklik aja, nanti Instagram-nya juga saya bantu biar bisa connect antara Facebook sama fanpage sama Instagram. Nah, kita tinggal pilih nih, kita mau iklan pakai apa. Jadi kita bisa iklan pakai foto, pakai video, pakai karusel, karusel tuh yang banyak itu ya, yang slide-slide, atau pakai collection. Kalau saya sih paling sering pakai video. Nah, kalau udah kita klik ini single image or single video. Terus kita ke bawah, nah tinggal masukin deh video atau fotonya mau pakai yang mana. Contoh, saya udah punya nih konten iklannya. Saya tinggal add video aja di sini. Nah, saya punya banyak kontennya di sini, jadi saya udah tinggal pakai aja. Kita buka dulu. Nih contoh misalnya saya ada konten dari testimoni, misalnya ya, saya ambil salah satunya nih, yang ini. Tinggal diklik aja. Nah, kalau Anda belum punya, pastikan bikin dulu, mau bikin versi foto juga boleh, mau bikin, pakai yang simpel, pakai canva.com yang gratisan juga bisa. Nanti kalau udah tinggal upload aja. Upload, diklik, videonya atau fotonya, klik next, udah, ini contoh videonya. Ini dia. Terus kalau udah, klik dan tuh. Udah deh, nanti kalau sudah selesai, tinggal kita tulis deh. Tadi tadi masih ingat kan, ads itu ada apa aja? Ada copywriting, ada headline, ada website, ada foto atau video. Kita bisa settingnya di sini semua. Misal, di sini saya pakai copywriting, ini aja nih. Saya udah punya beberapa copywriting, misalnya nih, ini salah satu copywriting udah pernah saya buat, saya tinggal copy aja ya, pakai copywriting-nya ini ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia. Pandemi meningkat, cegah virus dan jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi saffron. Azza saffron merupakan rempah termahal bla bla bla. Nah, sedikit tips kalau teman-teman mau bikin copywriting, saya kan punya banyak versi copywriting. Nah, kalau teman-teman pengen bikin copywriting yang ibaratnya tingkat closing rate-nya tinggi, kita harus mainin pain sama pleasure, pain atau gain. Kalau bahasa analoginya tuh orang itu bergerak, berbuat baik karena emang takut neraka atau mau masuk surga gitu. Nah, jadi setiap produk teman-teman kan pasti ada pain sama gain-nya. Kayak contoh saya, salah satu fungsi saffron kan sekarang bisa untuk daya tahan tubuh untuk jaga virus. Nah, jadi kalimat pain-nya seperti ini, pandemi meningkat, cegah virus dan jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi Azera Saffron misalnya. Jadi kita harus tahu dulu nih produk kita kira-kira pain-nya apa, gain-nya apa, baru kita tulis di dalam bentuk copywriting. Nah, sebenarnya saya udah bikin materi juga tentang teknik copywriting, nanti teman-teman bisa pelajari di video yang lainnya tentang copywriting-nya. Oke, ini contoh punya saya. Kalau sudah, nah ini saya udah ada websitenya juga. Ini salah satu contoh website saya. Terus masukin aja ke dalam websitenya di sini. Ini kan ada website juga ya di bawahnya ya. Website, nih dia nih, website URL di bawahnya. Kita masukin di sini.
Nah, teman-teman bisa bikin website dulu, nanti saya bikin videonya juga gimana caranya biar teman-teman bisa punya website dengan cara gratisan. Headline-nya juga sama, misalnya, eee, cegah virus dengan konsumsi saffron, gitu. Description-nya optional aja, kalau misalnya mau diisi boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Kalau udah, ini kalau teman-teman mau lihat hasilnya, mau lihat contohnya, ini tinggal klik aja, ini contoh Facebook, ini contoh Instagram, ini ada previewnya dinyalain ya. Tuh, ini contoh Instagram, ini misalnya contoh, Facebook Marketplace gitu. Jadi ini contoh iklan yang keluar nanti ketika iklannya udah jalan. Kalau udah, ya udah tinggal klik aja publish di sini. Nah, selesai deh. Ini belum belum dinamain, nanti tinggal namain aja di sebelah sini, konten, misalnya saya pakai konten Ibu Ida, gitu. Misalnya konten A, konten C, entar tinggal dinamain aja. Udah, kalau udah publish, tinggal tunggu aja deh. Nanti biasanya statusnya kalau udah diiklanin, ini kita lihat di level campaign ya, kita buka campaign, nih nanti tulisannya kayak gini nih, in review, karena masih baru. Jadi, biasanya memang nggak langsung aktif kalau, habis diiklanin, itu biasanya nunggu dulu, nunggunya macam-macam, ada yang setengah jam, ada yang sejam, ada yang sehari, ada yang 2 hari, gitu. Biasanya kalau akun-akun baru, itu bisa lebih dari sehari, jadi sabar aja. Nah, bisa juga teman-teman langsung bikin, kalau misalnya masih di in review juga ya, bisa bikin 2 sampai 3 iklan sekaligus. Nanti begitu ada yang aktif, yang lama matiin aja, gitu. Oke, jadi ini tunggu aja, ini masih review, nanti di video berikutnya saya juga akan jelasin bagaimana cara baca datanya. Nah, kalau mau matiin simpel banget, tinggal klik aja yang ini nih. Ini kan saya off nih, ini ada yang aktif kan, saya aktif 3 iklan nih. Ini sebenarnya nggak 3 iklan nih, kalau saya klik lagi, ini ada banyak ad set-nya. Tuh, nanti saya akan ajarkan cara split testing seperti apa. Jadi satu iklan itu kita bisa bikin sampai ratusan bahkan ribuan ad set. Nah, ini misalnya saya mau matiin aja nih, ya udah tinggal klik aja di sini, udah deh mati otomatis, kayak gitu. Oke, nah itu kurang lebih Pak, Bu, teman-teman semua gambaran cara beriklan dari nol. Nanti setelah ini, saya akan juga sharing gimana caranya mengatur pembayaran atau billing Facebook Ads. Jadi bayarnya pakai apa aja, kartu kredit atau kartu biasa, transfer atau apa, nanti saya akan sharing di video berikutnya. Oke, itu aja. Terima kasih banyak untuk cara baca datanya. Nanti tenang aja, saya juga akan sharing di video berikutnya. Jangan lupa dipraktekkan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.